yudikatif. Lembaga yudikatif adalah suatu badan yang memiliki sifat teknis yuridis yang berfungsi mengadili penyelewengan pelaksanaan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan secara luas serta bersifat independen, bebas dari intervensi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan teori pemisahan kekuasaan, prinsip kemandirian lembaga peradilan merupakan penyeimbang dari penyelenggara fungsi kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Badan yudikatif biasanya identik dengan kehakiman, di mana badan ini bertugas sebagai mengadili dan memutuskan pelanggaran undang-undang. Baik, saya Surya Alisabtika dari kelompok 7 akan meneruskan pembahasan dari kelompok kami, yaitu tugas dan fungsi lembaga yudikatif. Sesuai dengan prinsip pemindahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada MPR, maka kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman. Pertama yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha. Dalam kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji material, yaitu kewenangan menguji atau menilai secara material peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi. Mahkamah Agung mempunyai tugas dan wewenang untuk 1. Memutus sengketa tentang kewenangan mengadili antar badan peradilan di bawahnya. 2. Mengadakan tinjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. 4. Yaitu memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatan oleh kapal perang Republik Indonesia. 5. Memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara lain. Selanjutnya yaitu Mahkamah Konstitusi. Di samping perubahan mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggara kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Berikut fungsi MK, yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi pengaturan, fungsi memberi nasihat, dan fungsi administrasi negara. Dalam menjalankan tugas, MK menangani 5 perkara pokok, yaitu 1. Menguji konstitusional undang-undang. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Memutus pembubaran partai politik. Memutus perselisihan pemilu umum, dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan penyelenggaraan presiden atau wakil presiden. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Dalam menjalankan tugasnya,
Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung di Mahkamah Agung, hakim pada badan peradilan semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan badan peradilan lainnya. Yang terakhir, Hakim Mahkamah Konstitusi. Beberapa tugas dari Komisi Yudisial yaitu melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, dan mengajukan calon hakim agung ke DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Nurun Nas'a dengan NIM 121031919343. Anggota dari kelompok 7 akan menjelaskan wewenang dari lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif mempunyai wewenang yang berbeda setelah masa Orde Baru. Di masa reformasi lebih bersifat independen, yaitu memiliki wewenang pemeriksaan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif karena lembaga-lembaga tersebut semuanya bersifat mandiri dan berkedudukan sama. Seiring dengan perkembangan zaman dan permasalahan yang semakin banyak, di era reformasi juga banyak terbentuk lembaga-lembaga yang tugasnya untuk ikut membantu kinerja dari lembaga yudikatif. Lembaga-lembaga tersebut seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai salah satu lembaga perlindungan HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kemudian lembaga yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran atasnya. Badan yudikatif di Indonesia kini berfungsi menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Di Indonesia kini dikenal adanya 3 badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan tersebut. Badan-badan tersebut adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Lembaga Yudisial.